Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-71. Makan malam yang romantis. Jadi, kamu akan meninggalkanku? David menoleh kepada Sigit. Mami hanya butuh waktu untuk menenangkan pikirannya, Pi. Tolong mengertilah. Bagus. Sekarang, kalian berani melawanku. Sigit melihat istri dan putranya secara bergantian. Biar aku yang mengemasi barang-barangnya Mami ya, ucap David saat Nindi akan turun dari ranjang. Mami istirahat saja. Ini semua karena Belina. Karena dia, keluargaku jadi seperti ini. Sigit melangkah keluar karena akan menemui Belina. Sigap, David mengikuti ayahnya karena khawatir akan terjadi keributan antara Sigit dengan Belina. Papi akan kemana? Tanya David yang berjalan di belakang Sigit. Sigit tidak menjawab pertanyaannya David. Sigit terus melangkah sampai keluar rumah. Sigit mendekati mobilnya David, lalu mengetuk kaca mobil. Belina yang sedang menangis, segera menyeka air mata. Keluar kamu. Perintah Sigit. Belina merasa takut saat melihat Sigit yang melebarkan mata. Belina segera turun karena takut nanti Sigit semakin marah. Ada apa, Pi? Tanya Belina lirih. Sigit akan melayangkan tamparan ke pipi Belina, tapi David memegang tangan kanannya Sigit. Belina berteriak seraya menunduk. Lepaskan. Sigit menatap tajam David. Papi jangan berani menyakitinya. Apakah papi ingin nanti papi Temi membalas perbuatannya papi? Papi tidak peduli. Kalau papi marah, tampar aku saja, Pi. Belina ini wanita. Bagaimana bisa papi akan menamparnya? Belina sudah membuat keluargaku berantakan. Jadi, dia harus tanggung jawab. Sigit menunjuk Belina dengan telunjuk kiri. Kalau dengan menamparku papi akan merasa lega dan memaafkanku, aku tidak keberatan, Pi. Ucap Belina seraya terisak. David melebarkan mata. Tidak. Aku tidak akan membiarkan papi menyakitimu. Belina menatap Sigit. Tampar aku, Pi. Kalau itu yang papi inginkan. Sigit tersenyum sinis. Bukan hanya ingin menamparmu, tapi juga ingin membuatmu berpisah dengan David. Apakah papi tidak bisa menerimaku sedikit pun? Dan apakah aku sangat hina di mata papi? Belina menatap Sigit dengan berderayan air mata. Kamu memang hina. Makanya, kamu tidak pantas bersanding dengan putra sematawayang saya. Beri aku kesempatan untuk menjadi istri dan menantu yang baik, Pi. Aku mohon. Belina menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. Sigit menggeleng. Saya sudah putuskan akan mencari istri pengganti untuk David. Tolong, Pi. Beri aku kesempatan. Satu kali saja, Pi. Aku akan buktikan kalau aku bisa menjadi istri dan menantu yang baik. Tolong, Pi. Sekali tidak, ya, tetap tidak. Apakah kamu tuli? Mata Sigit mendelik. Papi. David menatap tajam Sigit. Sigit melepaskan tangan David yang masih memegang tangan kanannya. Kita harus menemui pengacara keluarga kita untuk mengurusi perceraianmu dengan Belina. Aku tidak akan menceraikannya, Pi. Kamu harus menceraikannya. Jangan David. Perintah Nindi yang berjalan mendekati suami, putra, dan menantunya seraya dipapa oleh seorang ART dan tangan satunya dipegang oleh ART yang lain. David dan Sigit menoleh kepada Nindi, sedangkan Belina meneteskan air mata. Kamu jangan ikut campur. Sigit menunjuk Nindi yang berjalan dengan pelan dan terus mendekat. Aku maminya David. Wanita yang harus lebih dihormati olehnya. Aku juga harus lebih dihormati karena papinya. Sudah, Mi, Pi. David melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Kenapa malah berdebat di sini? Malu dilihat oleh orang lain. Istrimu yang sudah membuat keluarga kita malu, David. Seharusnya kamu menyadari itu. Sigit membuang napas kasar, lalu melangkah menuju rumah dengan langkah lebar. Nindi menghentikan langkah, lalu memandang sedu Belina yang menangis hingga bahunya berguncang. Bawa istrimu pulang saja, David.
Kasihan dia kalau terus berada di sini. Apakah Mami akan ikut ke rumahku? David mengernyit. Nanti aku bantu mengemasi barang-barangnya Mami. Nindi menggeleng. Papimu akan lebih marah kalau Mami ikut ke sana. Lagian, kalian butuh waktu untuk berdua. David mengangguk. Lalu menyeka air mata istrinya. Kita pulang saja, ya. David menatap Belina seraya membingkai wajah wanita itu. Belina mengangguk, lalu menoleh kepada Nindi. Cepat sembuh ya, Mi. Dan maaf atas keributan tadi, ucap Belina. Nindi menggeleng. Kamu tidak perlu meminta maaf, sayang. Tapi, Belina memejamkan mata sebentar seraya menunduk. Kamu tidak perlu mendengarkan perkataannya Mas Sigit karena dia hanya butuh waktu untuk menerimamu sebagai menantu. Kamu hanya perlu bersabar. Nindi tersenyum manis. Belina mengiyakan. David akan mengantarkan Nindi ke kamar, tapi Nindi menolak karena sudah ada 2 ART yang akan mengantarnya. Nindi memerintahkan David segera pulang bersama Belina karena khawatir nanti terjadi keributan lagi. Zivana merasa heran dan sedih karena David sulit untuk dihubungi hingga tidak bisa bertemu lagi dengan lelaki itu. Apakah David marah kepadaku? Zivana mengernyit. Kalau iya, marah karena apa? Zivana berjalan ke sana kemari seraya memegang ponsel. Pikirannya menuju David. Meskipun, Bastian ada di rumah. Ponsel Zivana berdering. Sigap, dia melihat layar ponsel begitu antusias karena berharap David yang meneleponnya. Zivana berdecak kesal karena bukan lelaki yang diidamkannya yang menelepon. Halo, Tante, sapa Zivana setelah menerima telepon. Halo. Apa kabar? Zivana tersenyum. Baik, Tante. Bagaimana dengan kabar Tante? Tante juga baik. Ada apa Tante meneleponku ya? Zivana mengernyit. Tante mengundangmu datang ke rumah bersama keluargamu. Dalam rangka apa ya, Tante? Kamu pasti tahu seperti apa hubungannya Belina dengan David. Tante ingin mengundang sanak saudara, agar bisa memberikan nasihat kepada mereka agar pernikahannya bisa diselamatkan. Tapi, Belina sangat keras kepala. Tante tidak tahu harus bagaimana lagi menasehatinya. Liana pura-pura menangis. Mungkin, Belina seperti itu karena tidak mencintai David, Tante. Dan cinta itu tidak bisa dipaksakan. Tolong ya. Kamu harus datang bersama keluarga. Siapa tahu, dengan kedatangan dan nasihat dari kalian, Belina luluh hatinya. Liana sengaja suara isak tangisnya lebih keras agar Zivana bersedia datang. Iya Tante, ucap Zivana seraya mengangguk. Kami akan datang. Liana memberitahukan waktu pertemuan itu di rumahnya. Lalu, tersenyum setelah mengakhiri telepon. Kenapa Tante Liana tidak mengerti kalau Belina tidak mencintai David dan tidak ingin menikah dengan David? Seharusnya, sebagai orang tua itu mendukung anaknya. Zivana membuang napas kasar. Zivana tersenyum sinis. Tapi ini bisa kumanfaatkan. Aku bisa mempengaruhi Tante Liana dan Om Temi agar tidak memaksakan Belina terus bertahan. Dengan begitu, Belina bisa berpisah dengan David. Pintu kamar dibuka. Zivana menoleh ke arah pintu, lalu tersenyum kepada suaminya. Kenapa kamu di kamar terus? Bastian mendekati Zivana. Zivana tersenyum kaku. Tadi Tante Liana menelepon dan menyuruh kita datang ke rumahnya. Memangnya ada acara apa ya? Tanya Bastian setelah berdiri di depan Zivana seraya mengernyit. Mereka minta bantuan kita untuk menasehati Belina. Ya, seperti yang kita tahu kalau Belina tidak mencintai David dan tidak menginginkan pernikahan itu. Bastian mengangguk-angguk. Menurutku, sebagai orang tua itu tidak seharusnya memaksakan keinginan anak. Aku sebenarnya kasihan kepada Belina karena terpaksa menikah dengan David. Aku khawatir nanti Belina menjadi depresi, Mas. Zivana pura-pura sedih agar Bastian sependapat dengannya. Mungkin, Tante Liana ingin yang terbaik untuk Belina. Tapi, aku tidak tega melihat Belina tertekan, Mas. Zivana pura-pura menangis. Bastian mendekap istrinya sebagai upaya menenangkan Zivana. Menurutku, lebih baik Belina berpisah saja daripada tertekan dalam pernikahannya. Karena dia berhak bahagia. Zivana menatap Bastian.
Bukankah aku benar, Mas? Bastian mengangguk. Zivana tersenyum. Lagian, lelaki bukan hanya David saja. Menurutku, David itu tidak cocok menjadi suaminya Belina. Kenapa kamu berkata seperti tadi? Karena kalau cocok, Belina akan bahagia. Tapi buktinya, Belina menderita bersamanya. Elsa merasa heran saat mobil yang dikemudi Noval membelah jalanan yang berbeda. Noval, kita akan kemana? Elsa mengernyit. Nanti Bu Elsa juga akan tahu. Noval tersenyum. Apakah David yang menyuruhmu? Noval menggeleng. Bukan, Bu. Lalu, Elsa mulai berpikir negatif, tapi di sisi lain, dia yakin kalau Noval tidak mungkin berbuat jahat. Akan ada kejutan untuk Bu Elsa dari Pak Edwin. Noval tidak ingin Elsa berpikir negatif hingga dia memberitahu hal itu. Kejutan? Elsa mengernyit. Noval menjawab dengan anggukan. Kejutan apa maksudmu? Mas Edwin tidak memberitahu saya akan memberi kejutan. Elsa mengambil ponsel di tas. Namanya juga kejutan, Bu. Kalau diberitahu, bukan kejutan namanya. Elsa menelepon Edwin untuk memastikan lelaki itu akan memberi kejutan atau tidak. Halo, sayang. Apakah benar kamu akan memberiku kejutan, Mas? Edwin tersenyum. Beritahu atau tidak, ya? Jangan membuatku penasaran, Mas. Kamu akan tahu nanti. Edwin mengakhiri telepon agar Elsa semakin penasaran. Elsa merasa sedikit kesal karena Edwin tidak memberitahunya dan malah mengakhiri telepon. Mobil berhenti di depan salah satu restoran. Noval memberitahu Elsa kalau Edwin sudah menunggu di restoran itu. Elsa keluar dari mobilnya. Dipandanginya restoran yang berdiri di depannya itu. Elsa kembali menelepon Edwin untuk memberitahu lelaki itu bahwa dirinya sudah berada di depan restoran itu. Kamu masuk saja, sayang. Nanti akan ada pelayan yang mengantarmu untuk menemuiku. Beritahu saja namamu dan nama suamimu. Kenapa tidak kamu saja yang keluar dulu, Mas? Jadi, kamu ingin aku menjemputmu? Edwin tersenyum manis. Elsa mengangguk. Iya, Mas. Baiklah. Tunggu aku ya, sayang. Elsa mengiyakan, lalu mengakhiri telepon. Noval keluar karena merasa heran kepada Elsa yang belum masuk ke restoran itu. Kenapa Bu Elsa tidak masuk? Noval mengernyit. Mas Edwin akan ke sini. Elsa tersenyum. Tidak perlu menunggu lama, Edwin keluar dan mendekati sang istri. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kita akan makan di restoran malam ini, Mas? Kalau aku memberitahumu itu namanya buka kejutan, sayang. Edwin mengulurkan tangan kanan. Mari, ke dalam. Elsa menoleh kepada Noval. Noval menunggu di mobil? Saya menunggu di sini saja, Bu. Noval boleh ke dalam, ucap Edwin. Kamu harus makan malam juga. Noval menggeleng. Tidak perlu, Pak. Nanti malah mengganggu. Kamu di meja yang berbeda. Edwin tersenyum. Noval tetap menolak, tapi Edwin dan Elsa memaksa lelaki itu untuk makan juga di restoran itu. Akhirnya, Noval mengiyakan. Edwin menggenggam tangan kiri Elsa saat memasuki restoran itu. Lalu, menarik salah satu kursi. Lelaki yang mengenakan setelan jas biru dongker itu mempersilakan sang istri duduk. Mas, kenapa kita hanya makan berdua? Kenapa kamu tidak mengajak ya? Tanya Elsa setelah Edwin duduk di seberang. Aku ingin makan malam berdua denganmu, sayang. Bukankah kita jarang meluangkan waktu berdua di luar rumah? Iya sih. Tapi, aku merasa tidak enak kepada Kia. Kesedihan tergambar di wajah Elsa karena pikirannya teringat kepada Kia. Kamu tenang saja. Nanti, kita makan malam bersama Kia juga ya. Tapi, untuk saat ini, aku hanya ingin makan malam bersamamu. Edwin menggenggam tangan kiri Elsa, lalu mengecup punggung tangan sang istri. Elsa tersenyum bahagia mendengar keinginan suaminya. Memang, sudah lama mereka tidak makan malam berdua di luar rumah. Belum lagi mereka yang selalu sibuk dengan pekerjaan hingga sulit bila harus meluangkan waktu berdua seperti itu. Edwin memanggil salah seorang pelayan untuk memesan makanan dan minuman.
Kamu ingin pesan apa, sayang? Tanya Edwin setelah pelayan itu memberikan daftar menu. Steak ayam saus jamur dan minumnya orange banana smoothies. Kalau saya, steak ayam saus jamur dan minumnya banana guava smoothies. Pelayan itu pergi setelah mencatat pesanan. Kalau kamu memberitahuku lebih dulu, aku bisa bersiap-siap, Mas. Bukan masih memakai pakaian kantor. Elsa tertawa kecil. Kamu masih terlihat cantik, sayang. Meskipun baru pulang kerja dan tidak bersiap-siap terlebih dulu. Edwin tersenyum manis. Gombal. Elsa memalingkan muka karena tersipu. Bukan hanya cantik wajah, tapi juga cantik hati. Edwin mengecup punggung tangan kiri sang istri. Terima kasih suamiku yang tampan dan manis. Elsa tersenyum manis seraya menatap Edwin. Dua orang pelayan wanita mendekati Elsa dan Edwin. Satu orang meletakkan makanan dan minuman di meja, sedangkan yang satunya memberikan sebuket bunga mawar putih mix baby breed berukuran sedang kepada Elsa. Elsa mengernyit heran. Bunga dari siapa ya, Mbak? Bunga ini dari lelaki yang mencintai Bu Elsa, jawab pelayan itu, lalu tersenyum manis. Elsa menatap Edwin seraya menahan senyum. Lelaki itu tersenyum manis hingga memperlihatkan lekuk kecil pada pipi. Elsa menerima buket bunga itu. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu. Dua pelayan itu pergi setelah mempersilakan Edwin dan Elsa menikmati makan malam dengan ramah. Mata Elsa tertuju pada sebuah kartu ucapan di bunga itu. Elsa membuka kartu ucapan itu, lalu membaca tulisan yang termaktub di sana. Tetaplah menjadi wanitaku. Tetaplah menjadi rumah ternyaman untukku. Dan tetaplah mencintai dan mendampingiku. Lelakimu. Mata Elsa berkaca-kaca hingga dia meneteskan air mata bahagia. Kenapa kamu menangis, sayang? Edwin mengernyit. Aku menangis bahagia, Mas. Aku benar-benar bahagia karena bisa menikah denganmu. Maafkan aku yang belum bisa menjadi suami yang baik untukmu. Elsa menggeleng. Kamu ini suami dan papa yang baik, Mas. Aku pernah mencintai wanita lain. Jangan membicarakan itu, Mas. Perintah Elsa yang memotong perkataan suaminya. Kita tidak perlu membahas masalah itu lagi. Kita jalani saja saat ini ya. Tapi, bila mengingat saat itu. Edwin menunduk. Aku tidak ingin mendengar kamu membahas itu lagi, Mas. Karena bagiku, kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Elsa tersenyum manis. Edwin menatap istrinya. Aku semakin bersyukur karena tidak salah memilih istri. Elsa tersenyum bahagia. Mari, kita makan, sayang. Ajak Edwin. Elsa mengangguk, meletakkan buket bunga di meja, lalu menyeka air mata. Edwin lebih dulu menyuapi Elsa. Setelah itu, Elsa yang menyuapi Edwin. Sorot kebahagiaan terpancar dari mata pasangan itu. Pun dengan senyum bahagia yang terukir di bibir mereka. Setelah selesai makan, Elsa mengajak Edwin pulang karena teringat dengan Kia. Sebelum pulang, aku akan memberimu sesuatu, sayang. Apalagi, Mas? Elsa mengernyit. Edwin mengambil sebuah kotak perhiasan hitam di saku jas. Lalu, memberikannya kepada sang istri. Bukalah, sayang. Elsa membuka kotak perhiasan itu yang berisi sebuah kalung emas putih berliontin sakura yang bergelayut di ranting. Terdapat pula sebuah daun di ranting itu. Ini sangat cantik, Mas. Mata Elsa berbinar-binar saat menatap kalung itu yang kini dalam genggamannya. Apakah kamu suka, sayang? Elsa mengangguk. Aku sangat suka, Mas. Ini sangat cantik. Edwin tersenyum manis. Edwin merasa bahagia saat melihat ekspresi yang tergambar di wajah sang istri. Aku pakaikan, ya. Edwin bangkit dari duduk, lalu berdiri di belakang sang istri. Elsa memberikan kalung itu. Kapan kamu membeli kalung ini, Mas? Sebenarnya, aku sudah melihat foto kalung ini di website toko perhiasannya beberapa hari yang lalu. Lalu, tadi sore sepulang dari kantor, aku langsung ke sana, ucap Edwin seraya memakaikan kalung di leher sang istri. Seleramu bagus ya, Mas? Itu sudah pasti. Makanya aku memilihmu. Edwin tersenyum, lalu kembali duduk.
Elsa menatap dan memegang liontin itu. Aku sangat suka, Mas. Kalungnya sangat cocok dipakai olehmu, sayang. Edwin menatap kalung itu yang bertengger di leher sang istri. Terima kasih, Mas. Elsa mengukir senyum bahagia. Doakan saja ya, agar rezekiku selalu lancar. Agar bisa membelikanmu kalung lagi. Amin. Elsa menatap suaminya seraya tersenyum manis. Oh ya, masih ada satu lagi. Edwin mengambil ponsel di saku jas. Elsa mengernyit. Apalagi, Mas? Edwin mengeklik layar ponsel berulang-ulang untuk melakukan sesuatu. Lalu, menatap sang istri setelah yang dilakukannya selesai. Uang bulanannya sudah kutransfer ya, sayang. Bersambung.